Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Mirda Nurul Yakin Al-Romdoni, MH, selaku dosen pengampuh mata kuliah Pendidikan Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan saya Asrul Mu'an, perwakilan kelompok 11 untuk memperkenalkan kelompok saya yang pertama. 1. Asrul Mu'an dengan NIM 126205213 Nomor 2. Ani dan Hurun Aini dengan NIM 126205213 Nomor 3. Jusnatu Zulfa Maulid Diana dengan NIM 126205213 Nomor 4. Camimatus Sopiah dengan NIM 126205213 Baik, saya ingin membacakan pengertian dan istilah hak asasi manusia. Hak dapat diartikan sebagai kewenangan untuk berbuat atau bertindak. Adapun hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang melekat pada diri manusia sejak manusia diciptakan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia terdiri dari dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jusnatu Zulfa Maulidiana dari kelas PGMIA 1 absen 46. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi berikutnya mengenai hak asasi manusia ya. Di sini saya akan menerangkan mengenai macam-macam hak manusia. Itu ada banyak sekali ya. Hak manusia itu dikategorikan menjadi 6 HAM yang bisa menunjukkan sebuah pelanggaran. Keenam HAM tersebut adalah yang pertama, hak asasi pribadi seperti hak hidup, hak bebas bergerak, hak bebas menyatakan pendapat, terus hak bebas aktif dalam suatu organisasi, dan hak bebas untuk memilih memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, yang kedua adalah hak politik, yang ketiga adalah hak hukum, yang keempat adalah hak asasi ekonomi, yang kelima adalah hak asasi peradilan, yang keenam adalah hak asasi sosial budaya. Nah, selanjutnya adalah sejarah nih ya, sejarah perkembangan hak asasi manusia itu bagaimana sih? Nah, hak perkembangan HAM yang ada di dunia internasional itu berkembang ya dari tahun 1215 itu yang ditandai dengan adanya makna Carta Piagam ini, perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan yang disebut makna Carta. Isinya itu pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan, jaminan untuk diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintah yang telah diberikan oleh para bangsawan sejak saat itu. Jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional negara Inggris ya.
Lalu adalah yang kedua, Revolusi Amerika pada tahun 1776. Nah, perang kemerdekaan antara rakyat Amerika saat melawan penjajah Inggris disebut Revolusi Amerika. Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan, dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli tahun 1776, merupakan hasil dari revolusi itu. Nah, yang terakhir adalah Revolusi Prancis. Revolusi Prancis itu adalah sebuah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Pernyataan hak-hak manusia dan warga negara dihasilkan Revolusi Prancis. Nah, pernyataan ini memuat 3 hal: hak atas kebebasan, hak keamanan, dan juga hak persaudaraan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamimatus Sofia, absen 45, akan menjelaskan perkembangan HAM yang ada di Indonesia. Yang pertama, periode sebelum kemerdekaan pada tahun 1908 sampai 1945. Pemikiran HAM pada masa sebelum kemerdekaan dapat dilihat dalam sejarah kemunculan organisasi. Pergerakan Nasional Budi Utomo pada tahun 1908, Syarikat Islam pada tahun 1911, Indonesia Partij pada tahun 1112, Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925, Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927. Lainnya, pergerakan-pergerakan yang menjunjung berdirinya HAM seperti tak lepas dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penguasa atau penjajah. Yang kedua, pemikiran HAM pada periode ini, periode 1945 sampai 1950, ini menekankan wacana untuk mereka self-determination, hak kebebasan untuk bersyarikat melalui organisasi politik, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Yang ketiga, periode 1950 sampai 1959. Periode ini didengar dengan periode parlementer menurut catatan Bagirmanan. Masa gemilang sejarah HAM di Indonesia tercermin dalam 4 indikator. 5. Periode 1966 sampai 1998. Pada mulanya, Orde Baru menjanjikan harapan baru bagi penegakan HAM di Indonesia. Janji-janji Orde Baru tentang HAM mengalami kemunduran pesat pada tahun 1970-an hingga 1980-an. Setelah mendapat mandat konstitusional dari sidang MPRS, Orde Baru menolak HAM dengan alasan HAM dan demokrasi merupakan produk Barat, bertentangan dengan prinsip lokal Indonesia yang berprinsip gotong royong dan kekeluargaan. 6. Periode pasca Orde Baru. Tahun 1998 adalah era paling penting dalam sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Setelah terbebas dari pasungan rezim Orde Baru dan merupakan awal datangnya era demokrasi, dan HAM yang kala itu dipimpin oleh B.J. Habibie yang menjabat sebagai wakil presiden. Pada masa pemerintahan Habibie, misalnya, perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan HAM mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Lahirnya ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 tentang HAM merupakan salah satu indikator pemerintah era reformasi. 6. Periode pasca Orde Baru. Tahun 1998 adalah era paling penting dalam sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Setelah terbebas dari pasungan rezim Orde Baru dan merupakan awal datangnya era demokrasi, dan HAM yang kala itu dipimpin oleh B.J. Habibie yang menjabat sebagai wakil presiden. Pada masa pemerintahan Habibie, misalnya, perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan
HAM mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Lahirnya ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 tentang HAM merupakan salah satu indikator pemerintah era reformasi. 4. Hak-hak asasi manusia dalam Pancasila. Ada 3 nilai HAM yang terkandung dalam Pancasila, yaitu nilai ideal, nilai instrumental, dan nilai praktikal. Berikut penjelasan hubungan hak asasi manusia dengan setiap sila dalam Pancasila. Sila pertama, menjamin kemerdekaan untuk memeluk agama, menjalankan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Sila kedua, memposisikan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum. Sila ketiga, memberikan semangat persatuan di antara warga negara dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila keempat, mengajarkan untuk menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan ataupun paksaan. Sila kelima, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara.